Film diawali saat sebuah agen pengantar dan pembawa uang kas sebuah perusahaan nirlaba di Amerika Serikat, di mana saat dua agen hendak memindahkan uang dari sebuah perusahaan yang bernilai jutaan dolar, mereka tiba-tiba didatangi oleh perampok yang ingin mengambil uang yang ada di dalam mobil tersebut. Kedua agen ini pun mencoba menghubungi polisi, namun kedua agen tersebut disuruh turun dari mobil dan tewas dibunuh oleh perampok tersebut. Beberapa minggu kemudian, om-om kesayangan kita nih, Jason Statham. Dalam film kali ini, dia bernama Patrick Hill. Hill kemudian pergi ke sebuah agen perusahaan jasa pengantar keuangan bernama Fortico yang ada di awal film tadi. Hill mencoba mendaftar menjadi salah satu agen dari perusahaan tersebut. Lalu HRD dari perusahaan tersebut mewawancarai Hill. Dia mengatakan bahwa pekerjaan pengantar uang ini memiliki risiko yang sangat besar, di mana beberapa minggu yang lalu, dua agen mereka tewas saat mencoba mengantarkan sebuah uang. Mereka dirampok oleh komplotan bersenjata. Kemudian Hill pun dites secara fisik dan teknisnya dalam menghadapi berbagai masalah yang nantinya dia hadapi. Mulai dari tes kebugaran, tes menembak, dan juga tes mengemudikan mobil khusus pengantar uang. Setelah menyelesaikan seluruh tesnya, Hill kemudian dinyatakan lulus dan bersiap menjalani tugas pertamanya. Untuk tugas pertamanya, Hill ikut dalam sebuah pengantaran di tim Dave dan juga Bullet. Setibanya di perusahaan yang menyewa mereka, Bullet dan Hill masuk untuk mengambil uang yang akan mereka pindahkan, sedangkan Dave berjaga di dalam mobil. Setelah mereka memasukkan uang tersebut ke dalam mobil, mereka pun kembali ke markas Fortico. Setibanya di Fortico dengan aman, maka Hill pun menyelesaikan tugas pertamanya. Keesokan harinya, Hill, Dave, dan juga Bullet kembali bertugas bersama. Kali ini, mereka mengambil uang dari sebuah kapal pesiar. Saat Dave dan Hill menunggu kedatangan dari Bullet yang masuk untuk mengambil uang sebesar $10.000, Bullet pun tak kunjung kembali. Dave pun mencoba menghubunginya, namun saat itu terdengar suara seseorang yang sedang menyandra Bullet. Dave pun panik karena mereka berada di situasi yang sangat berbahaya. Lalu seseorang yang menyandra Bullet mengatakan kepada mereka berdua untuk mengemudikan mobilnya sesuai dengan instruksi mereka. Jika tidak, mereka akan membunuh temannya Bullet. Mereka pun menuruti perintah dari perampok tersebut. Dan setelah Dave dan Hill tiba di hadapan para perampok, mereka pun mulai mengeluarkan Bullet dan menyuruh Dave dan Hill untuk memberikan uang yang ada di dalam mobil tersebut. Hill kemudian membuka pintu belakang dan memindahkan seluruh uangnya ke dalam mobil milik para perampok. Namun Hill mencoba mengecoh para perampok dengan melemparkan uang tersebut ke samping mobil perampok itu. Lalu saat perampok tersebut keluar dan mengambil tas itu, Hill langsung menembaknya. Kemudian para perampok pun keluar dari mobil mereka dan mencoba melawan Hill. Namun hanya dengan satu tangan, Hill mampu menembak para perampok tepat di kepalanya. Hill membunuh seluruh perampok tanpa menyisakan satu orang pun. Saat mereka kembali, ada dua agen FBI yang mendengar kehebatan Hill yang mampu membunuh 6 perampok tanpa memiliki luka sedikit pun. Tapi mereka sedikit curiga dengan Hill karena semua tembakannya tepat sasaran. Sedangkan saat tes menembak, dia nyaris tidak lulus. Hill berdalih bahwa dia bisa mengalahkan semua perampok karena itu dalam situasi hidup dan mati. Saat kedua agen ini kembali, mereka mengabari atasannya bahwa Hill adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. Kedua agen ini pun hendak menyiapkan tim untuk menangkap Hill. Namun atasan mereka membiarkan Hill menyelesaikan tugasnya di perusahaan Fortico dan melihat apa sebenarnya tujuan Hill masuk ke perusahaan tersebut. 3 bulan kemudian, Hill menjalani pekerjaannya dengan normal dan tidak ada lagi perampokan saat pengantaran. Namun suatu hari, saat Bullet dan Hill hendak mengantarkan uang, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh beberapa perampok. Perampok itu memasukkan gas ke dalam mobil agar Hill dan Bullet membuka pintu brankas tersebut. Bullet dan Hill pun keluar dari mobil, dan saat Hill keluar dari pintu belakang, perampok itu menyuruh Hill agar tiarap. Namun saat mereka melihat wajah Hill, mereka semua mengurungkan niatnya untuk merampok mobil tersebut.
Mereka seakan-akan melihat malaikat pencabut nyawa yang berdiri di hadapan mereka. What the fuck man? Overpower memang ini orang. Sesampainya di markas Fortico, staf Fortico sangat terheran-heran dengan kejadian tersebut. Ada perampok datang nih, mau ngerampok ya kan? Nah, tapi pas Hill keluar, perampoknya pada kabur guys. Nggak jadi merampok. Aduh, ini sebenarnya orang siapa sih? Oke lanjut. Lalu kita akan flashback 5 bulan ke belakang, di mana saat itu Hill dan anaknya bernama Doggy. Mereka berdua hendak pergi untuk jalan-jalan. Tiba-tiba seseorang menelpon Hill dan menyuruh Hill untuk melakukan sebuah pengintaian. Dan ternyata Hill adalah seorang mafia, seorang gangster, dan di mana pada hari itu Hill disuruh mengawasi sebuah mobil berangkas uang milik Fortico. Karena pada saat itu semua anak buah dari Hill sedang mengalami masalah, jadi Hill harus turun tangan langsung. Namun saat Hill sedang mengintai markas Fortico, saat mobil berangkas keluar, yang kemudian dihentikan oleh perampok yang tidak jauh dari mobil Hill dan anaknya Doggy, maka peristiwa yang ada di awal film pun terjadi. Mobil tersebut dirampok dan 2 agennya ditembak. Ternyata anak Hill yang bernama Doggy juga tewas dibunuh oleh perampok tersebut. Mereka membunuh Doggy karena Doggy melihat peristiwa perampokan yang bisa saja memberikan keterangan kepada polisi nantinya. Jadi mereka pun membunuhnya. Saat Hill mencoba menyelamatkan anaknya, perampok tersebut menembak Hill yang membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi untungnya saja, Hill masih bisa selamat setelah koma di rumah sakit selama 3 minggu. Tapi Doggy putranya tewas. Setelah Hill keluar dari rumah sakit, istrinya menyalahkan Hill atas kematian putra satu-satu mereka, Jen, merasa sangat terpukul atas kematian Doggy. Dan karena kematian Doggy membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Hill kemudian bertemu dengan agen FBI dan meminta nama-nama orang yang kemungkinan adalah perampok dari kasus kematian putranya Doggy. Setelah itu, Hill pulang dan menyidang seluruh anak buahnya. Anak buahnya pun sangat ketakutan karena melihat bos mereka marah. Hill lalu menyuruh anak buahnya untuk memberikan seluruh sumber daya mereka punya untuk mencari siapa pelaku yang telah membunuh anaknya. Atas perintah dari bosnya, maka mereka pun menginterogasi satu persatu mafia yang ada di kota. Mereka bahkan membunuh mafia tersebut jika mereka tidak mau memberikan informasi atas kejadian perampokan mobil berangkas milik Vertigo. Kemudian saat mereka menginterogasi salah satu mafia yang bernama Jerome, Hill bertanya mengenai perampokan mobil berangkas milik Vertigo baru-baru ini. Jerome pun mengatakan bahwa kemungkinan pelakunya adalah Gacy bersaudara. Dan setelah mendapatkan sebuah nama, Hill lalu menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Jerome kembali. Dan setelah mereka menemukan Gacy bersaudara, anak buahnya yang bernama Mogi memberitahu Hill bahwa Gacy bersaudara hanyalah perampok kecil. Mogi telah menggeledah berangkas milik Gacy, namun hanya sedikit uang yang mereka dapatkan. Karena jika memang pelakunya adalah Gacy bersaudara, maka uang yang mestinya mereka punya itu sudah sangat banyak. Hill yang mendengar hal tersebut akhirnya keluar dan menembak seluruh mafia Gacy bersaudara. Setelah membunuh hampir seluruh mafia yang ada di kota, salah satu anak buahnya yaitu Mike mencoba menenangkan Hill. Mike memberitahu bahwa mereka perlu pendekatan yang berbeda karena kemungkinan perampok tersebut adalah ulah dari pegawai dari Vertigo itu sendiri. Mendengar saran dari Mike, maka Hill pun membuat identitas baru dan mencoba masuk ke dalam perusahaan Vertigo sebagai agen atau pegawai pengantar uang. Dan di sanalah Hill sekarang menjadi pegawai agen penyedia jasa pengantaran uang untuk mencari pelaku yang telah membunuh putra satu-satunya, yaitu Doggy. Sementara itu, para tentara yang telah pulang dari konflik di Timur Tengah, tepatnya di Afghanistan, mereka yang sudah tidak bekerja membutuhkan uang untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik karena uang pensiun dari kesatuan mereka tidak cukup. Maka mereka pun menyusun rencana untuk merampok sebuah mobil jasa pengiriman uang bernama Vertigo, dan mereka bekerja sama dengan salah satu pegawai Vertigo itu sendiri, yaitu Bullet. Mereka
adalah komplotan yang telah membunuh Togi. Mereka bukan mafia, mereka juga bukan perampok yang lama yang memiliki jaringan di kota tersebut. Itulah sebabnya Hill dan mafia lain tidak mengetahui mereka dan sangat susah melacak jejak mereka karena mereka bukan mafia, mereka hanyalah sekelompok tentara yang telah pensiun. 5 bulan setelah peristiwa perampokan tersebut, mereka ingin melancarkan kembali aksi mereka, di mana kali ini mereka tidak mengincar mobil brankas Fortico. Mereka mengincar brankas uang yang ada di dalam markas Fortico. Kemudian saat Bullet dan Hill mengantarkan uang dari nasabah, di dalam mobil, Bullet memberitahu rahasia tentang dirinya, bahwa dia bekerja sama dengan komplotan untuk mengambil uang yang ada di Fortico. Dia bertugas sebagai orang dalam dan memberikan informasi mengenai rute yang dilalui mobil brankas Fortico. Mendengar hal tersebut, Hill mencoba menahan amarahnya karena orang yang dia cari selama ini sudah ada di sampingnya. Kemudian Bullet memberitahu Hill untuk bersikap tenang karena mereka akan bertemu dengan komplotan tersebut. Hill yang mendapatkan jackpot pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk bertemu dengan seluruh komplotan yang telah membunuh anaknya. Kemudian Bullet pun bertemu dengan komplotan tersebut dalam sebuah gudang. Mereka kemudian membagi tugas masing-masing, di mana sebagian dari mereka masuk ke dalam mobil brankas tersebut, sedangkan yang lain mengikutinya dari belakang. Mereka juga memborgol tangan dari Hill agar dia tidak bisa melawan. Saat semua sudah siap, mereka pun mulai menjalankan misinya. Setibanya di dalam markas Fortico, mereka pun mulai menyandera seluruh anggota Fortico. Saat mereka menyuruh untuk membuka gerbang luar, anggota Fortico pun tidak mau menuruti perintah mereka. Lalu anggota tersebut memberikan perlawanan dengan menembaki komplotan tersebut. Mereka pun akhirnya harus terlibat adu tembakan. Di mana komplotan tersebut berhasil membunuh satu persatu anggota Fortico. Setelah berhasil melumpuhkan Fortico, mereka kemudian membuka gerbang agar anggota mereka yang lain bisa masuk ke dalam markas Fortico. Setelah mereka semua sudah masuk ke dalam markas, mereka pun mulai mengumpulkan uang dan memasukkannya ke dalam tas. Dan saat salah satu komplotan tersebut lengah, Hill kemudian melumpuhkan dan membunuhnya. Dan saat Hill berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka, Hill lalu menyamar dan mendekati komplotan yang memasukkan uang ke dalam mobil. Saat sudah berada di depannya, Hill lalu menembaknya dan menaruh alat pelacak di dalam salah satu tas yang berisi uang tersebut. Kemudian Hill bertarung melawan yang lain di dalam sebuah lorong. Hill mampu membunuh salah satu komplotan tersebut lagi dengan menggunakan pisau, namun Hill harus terluka karena mendapatkan tembakan dari komplotan tersebut. Namun Hill yang terluka tetap saja terus mengejar mereka semua. Hill lalu menembaki komplotan itu yang hendak kabur meninggalkan Fortico. Namun tiba-tiba Bullet menembaki Hill yang membuatnya terjatuh. Lalu mereka pun pergi dengan menggunakan mobil lapis baja milik Fortico. Para polisi pun mengejar mereka yang tersisa 3 orang saja. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana mereka memindahkan kembali uang yang mereka curi dan menelusuri terowongan dengan menggunakan motor ATV. Namun kali ini tersisa Bullet dan juga Jan, di mana komandan mereka telah tewas dibunuh oleh Jan yang ingin menguasai seluruh uang tersebut. Setibanya di ujung terowongan, Bullet dan Jan memindahkan lagi uang tersebut ke dalam bagasi mobil yang telah mereka siapkan. Saat Bullet memasukkan semua tas ke dalam bagasi mobil, tiba-tiba Jan menodongkan senjata dan membunuh Bullet. Kemudian Jan pergi dengan semua uang yang telah mereka curi dari Fortico. Polisi pun tidak bisa menangkap Jan karena terowongan yang komplotan itu lalui punya banyak jalur dan cabang yang akhirnya Jan bisa pergi tanpa diketahui oleh polisi. Saat Jan telah menikmati seluruh hasil curian yang jumlahnya 150 juta dolar, Jan kemudian mendengar sesuatu di apartemennya. Saat Jan memeriksa tas tersebut, ternyata ada sebuah telepon yang berdering. Lalu tiba-tiba Hill ada di belakang Jan dan membuat Jan kaget.
Hill pun memberikan dokumen kematian anaknya Dogi dan menyuruh Jan untuk membacanya. Dogi meninggal karena 2 peluru yang menembus paru-paru, 1 peluru menembus hati, dan 1 peluru yang memecahkan limpa, 2 peluru yang memecahkan jantung. Begitulah Dogi tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian Hill menjelaskan bahwa dia datang bukan untuk uang tersebut. Dia datang untuk membunuh Jan dan membalaskan dendam putranya. Hill kemudian menembak hati, paru-paru, limpa, dan jantung Jan yang membuatnya tewas sama seperti kematian dari putranya Dogi. Dendam pun terbalaskan dan film pun berakhir.